Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast Obras Dinkesda Kendal, obrolan sehat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, ruang berbagi informasi dan juga edukasi kesehatan yang hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat seputar layanan kesehatan di Indonesia. Senang sekali rasanya Sobat Sehat, saya Nuris di sini sebagai host yang akan menemani Anda dalam perbincangan yang menarik dan juga penuh manfaat tentunya. Sobat Sehat, pernahkah Anda merasa bingung ya ketika harus mendapatkan rujukan BPJS dan mengapa ada pasien yang harus kembali ke puskesmas? Mengapa ada aturan kontrol yang berubah atau bagaimana sebenarnya sistem rujukan itu bekerja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin yang sering muncul ya di tengah masyarakat. Karena itu pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas dengan tema memahami sistem rujukan BPJS Kesehatan, aturan terkini dan juga tantangan di lapangan. Bersama narasumber yang tentunya kompeten dan ahli di bidangnya, kita akan membahas mulai dari alur pelayanan BPJS, transformasi sistem rujukan BPJS Kesehatan dan berbasis kompetensi, berbagai keluhan yang sering muncul di masyarakat, hingga perkembangan implementasi KRIS atau kelas rawat inap standar dan masa depan pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Semoga melalui diskusi ini nantinya masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehingga dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara tepat, mudah, dan juga optimal. Jadi untuk Sobat Sehat dimanapun berada, tonton podcast ini sampai selesai ya. Oke baik, Sobat Sehat, untuk membahas tema memahami sistem rujukan BPJS Kesehatan, aturan terkini dan juga tantangan di lapangan telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi dengan hangat Ibu Dr. Istianti Taurina selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal. Selamat datang Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya Ibu Anita Dianawati SKMMkes selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Kemudian telah hadir juga Bapak Dedi Asari Setiawan Eskom. Beliau ini selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat datang Pak Dedi. Selamat datang Mbak. Iya. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Ya, sehat dan bahagia ya pastinya ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Obras kali ini. Selanjutnya juga tidak kalah istimewa telah hadir bersama kita Bapak Haji Sulistyo Aribowo SHUD ya. Beliau selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan siap berbagi informasi serta wawasan kepada Sobat Sehat dimanapun berada. Oke baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir ya. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu ini tentunya sangat kami tunggu ya, dan kesempatannya sangat berharga bagi masyarakat Kendal tentunya untuk mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya mengenai layanan BPJS Kesehatan. Oke, baik, untuk membuka obrolan kita pada siang hari ini, saya ingin memulai dari pertanyaan yang paling mendasar mungkin ya Bapak Ibu, dengan sistem yang pertama dari Ibu Istianti ya selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem rujukan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang dimaksud dengan sistem rujukan itu adalah mekanisme pengalihan pelayanan kesehatan dari suatu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan yang lain. Ya, jadi dirujuk itu karena yang merujuk merasa kurang mampu. Nah, jadi kenapa dirujuk? Karena dia tidak mampu. Kalau dia mampu ya tidak perlu dirujuk, langsung ditangani gitu ya. Sedangkan tidak mampu ini bisa karena alatnya, bisa karena kemampuan dokternya, bisa karena sarprasnya gitu ya. Jadi macam-macam yang menyebabkan pasien dirujuk. Tapi pada intinya rujukan ini berjenjang sesuai indikasi medis. Jadi bukan karena menjauh keinginan peserta, tapi karena memang indikasi medis memerlukan pelayanan yang lebih untuk memenuhi supaya bisa cepat sehat, intinya hampir seperti itu, gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Sehat semuanya. Terus sistem rujukan itu diperlukan dalam pelayanan kesehatan itu kenapa sih Bu? Kenapa ada rujukan? Kenapa Tadi, ada rujukan? supaya pasien ini tidak ditangani oleh yang tidak kompeten. Misalnya dia datang di rumah sakit yang tidak ada alatnya, tentunya dia harus dirujuk ke tempat yang lebih kompeten. Dan itu sudah diatur dengan sistem rujukan berjenjang kompetensi yang sekarang sedang digodok ya, nanti mungkin Bu Anita lebih bisa menceritakan. Tapi yang berjalan sekarang
dirujuk itu pasien untuk mendapatkan kita supaya optimal seperti itu ya pelayanannya, sehingga pasien tertangani dengan baik dan tidak terjadi, yang paling penting sebenarnya tidak terjadi penumpukan di suatu rumah sakit yang sebetulnya dia mampu menangani hal-hal yang lebih serius. Gampangannya gini, kalau semua orang sakit flu aja ke rumah sakit, karena tidak ada sistem rujukan ya, diare, flu, tipes itu kan penyakit yang bisa ditangani di Vaskes 1 ya. Dokter umum itu bisa melayani itu. Tapi andaikan tidak ada sistem rujukan, mereka akan ke rumah sakit semua. Kita bayangkan betapa penuhnya rumah sakit. Akhirnya hal-hal yang harusnya di rumah sakit seperti harus operasi gitu ya, misalnya harus ditangani oleh dokter spesialis, stroke seperti itu nanti akan kalah antriannya dengan kasus-kasus yang seharusnya tidak ke sana gitu ya. Makanya perlu sekali adanya sistem rujukan sehingga pembiayaan pun juga tertata dengan baik, efektif, efisien. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau di BPJS itu ada istilah FKTP ya Bu ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul. Jadi seperti puskesmas dan klinik itu perannya itu seperti apa sih Bu FKTP? FKTP ya, FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat 1 ya, atau tingkat primer itu hampir sama. Jadi mereka merupakan istilahnya di kita gatekeeper ya, penjaga. Mereka yang menapis mana-mana kasus-kasus yang harus ditangani di Vaskes 1 dan mana yang harus dirujuk. Ibaratnya ini yang memilahkan. Karena sebagai dokter umum ada yang namanya kompetensi dokter umum itu minimal wajib bisa menyelesaikan 144 diagnosa. Ada Permenkesnya sendiri itu ya. Jadi ada nama-nama diagnosa apa saja yang itu kompetensi dokter umum. Kalau memang kompetensi dokter umum berarti tuntas ditangani di Vaskes 1. Karena juga kalau itu sampai dirujuk artinya nanti terjadi pembiayaan ganda. Karena pembiayaan di Vaskes 1 kan secara kapitasi ya sudah dibiayai di Vaskes 1, kenapa harus dirujuk lagi dibiayai di Vaskes rujukan. Jadi sangat besar peran dari FKTP untuk memilah mana yang dirujuk dan mana yang tidak dirujuk. Makanya rujukan itu adalah hak prerogatif dari dokter Vaskes 1. Itu bukan atas permintaan pasien gitu. Karena dokter Vaskes 1 yang tahu, oh ini saya bisa. Kadang-kadang juga oh ini saya bisa, tetapi peralatan di puskesmas misalnya atau di klinik atau di apa tidak ada gitu, atau misalnya alatnya sedang rusak dan lain sebagainya, maka ya dia juga harus merujuk dengan alasan tertentu. Seperti itu, Mbak. Jadi seperti itu ya. Jadi rujukan itu dari Vaskesnya ya Bu ya, bukan atas permintaan dari pasien. Tapi kalau pasien yang meminta itu boleh tidak sih Bu? Ya, itu berarti atas indikasi permintaan pasien ya, bukan atas indikasi medis. Itu yang tidak dijamin oleh JKN. Karena JKN menjamin kebutuhan medis, bukan keinginan gitu ya. Karena kalau keinginan, saya inginnya diperiksa sama dokter Ari gitu ya. Padahal di puskesmas ketemunya dokter Dedi gitu. Saya nggak suka sama dokter Dedi, maunya dokter Ari gitu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan masyarakat hari ini seperti itu Bu. Nggak marah kalau nggak diperiksa langsung mungkin dengan dokter spesialis. Soalnya mungkin masyarakat masih memandang yang dianggap dokter itu dokter spesialis saja. Butuh pemahaman. Nanti Pak, kasihan yang dokter umum seperti saya sekarang lama juga pasiennya. Iya, lama nggak lulus tapi nggak diatur. Dokter umum itu wajib bisa 144 diagnosa itu secara tuntas. Jadi seperti itu ya sobat saya semuanya. Ngomong-ngomong soal BPJS nih Bu, sebenarnya gimana sih alur pelayanan BPJS yang berlaku saat ini Bu Istianti? Kalau alur pelayanan itu yang jelas semua peserta BPJS itu akan terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat 1. Bisa terdaftar di puskesmas, bisa di dokter keluarga, bisa di klinik. Nah, di sanalah mereka harus berobat dulu. Alur pertama ketika sakit adalah mengunjungi Vaskes 1 yang terdaftar. Dari Vaskes 1 akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Apabila memang dokter bisa memeriksa, maka akan diberikan penanganan medis. Tapi kalau dokter tidak bisa, seperti tadi saya jelaskan, apakah karena obatnya, ataukah karena pelayanan alat-alatnya, atau sistemnya yang bagaimana, maka dokter akan memberikan rujukan ke Vaskes tingkat 2, ke rumah sakit atau ke klinik utama. Tapi hal ini tidak berlaku untuk kondisi gawat darurat. Kalau kondisi gawat darurat,
itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ke rumah sakit tanpa menggunakan rujukan. Misalnya stroke seperti itu ya, tiba-tiba muntah-muntah kemudian muntah darah seperti itu kan, itu kondisi gawat darurat itu ya bisa langsung, atau orang pingsan tiba-tiba nggak sadar gitu ya, itu bisa langsung dibawa ke UGD rumah sakit itu Mbak. Nah terus ini ada juga nih Bu, pertanyaan dari netizen yang sudah saya rangkum nih. Apa yang dimaksud dengan rujuk balik? Ada ya istilah rujuk balik? Iya ada. Jadi ada dua ya. Yang pertama rujuk balik sendiri. Rujuk balik itu misalnya saya sebagai pasien dirujuk ke dokter Dedi. Udah dirujuk nih, kemudian oleh dokter udah di berapa bulan, misalnya 2-3 bulan ditangani, ternyata kondisinya stabil. Maka dirujuk balik ke fase 1. Ya. Dirujuk balik ke fase 1 itu bisa ada 2 macam, ikut program rujuk balik. Jadi obat-obatnya nanti diambil di apotek rujuk balik, tapi obatnya ditentukan sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter spesialis, atau dia hanya dirujuk balik saja karena pengobatan selesai. Contohnya, pasien-pasien sakit gula, pasien hipertensi, itu obat-obatnya banyak bisa didapatkan di apotek PRB. Jadi PRB Mbak singkatannya ya, program rujuk balik. Ini setelah dari dokter spesialis itu dianggap stabil, maka bisa dilakukan pengobatan di fase 1. Nanti kontrol bulanannya ke fase 1, obatnya ambil di apotek PRB. Obatnya persis seperti yang didapat di rumah sakit. Kemudahannya adalah tidak perlu antri terlalu lama. Karena kalau antri di rumah sakit kan antri pendaftaran, antri di poli, antri di instansi farmasi, itu pasti seharian. Tapi kalau di fase 1 lebih ringkas. Yang kedua, kalau contohnya adalah pasien misalnya patah tulang. Nah, patah tulang dari fase 1 kan akan dirujuk ya ke dokter ortopedi di rumah sakit. Setelah ditangani, dioperasi, selesai. Akan dikembalikan ke fase 1 dengan istilah rujuk balik karena dikembalikan, sudah selesai. Misalnya tinggal perawatan jahitan, cukup ganti balut, itu kan tidak perlu ke dokter spesialis. Itu Mbak, jadi yang rujuk balik ada yang untuk pasien kronis, ikut program PRB, ada yang dia memang dirujuk dikembalikan sudah selesai pengobatan. Ya, sobat sehat yang dari Ibu Dokter Siari. Nah terus kita beralih mungkin ke para Bapak Dewan ini, Pak Dedi. Mungkin apa sih Pak keluhan-keluhan di masyarakat terkait rujukan dari BPJS? Iya, jadi kalau hari ini tadi seperti yang Bu Isi sampaikan, kalau masyarakat hari ini itu kan tadi pengennya ketika sakit, itu kan langsung pengen ditangani oleh dokter spesialis. Jadi memang hari ini banyak ya istilahnya keluhan, wah kenapa sih minta rujuk dari FKTP ya, pertama, fase tingkat pertama, entah itu di klinik atau di puskesmas, kok itu sulit. Nah ternyata kan tadi sudah dijelaskan Mbak, ternyata yang menentukan sistem ini pasien dirujuk dan tidaknya kan ternyata dari dokter. Nah itu banyak masyarakat kita hari ini itu tadi pengennya ketika sakit ya kita ke rumah sakit dengan dokter spesialis, padahal ditangani di vaskes tingkat pertama saja itu cukup. Nah, jadi memang hari ini ya butuh pemahaman juga ke masyarakat. Jadi tadi disampaikan Bu Isti, tidak semua orang sakit itu ketika berobat harus ke rumah sakit, gitu, harus ke rumah sakit dan harus ditangani dokter spesialis. Nah, kalau nanti semua pengennya dengan dokter spesialis numpuk, lah ini kan nanti jadi ini harus istilahnya ya pemahaman lah terhadap masyarakat. Ini yang penting supaya tidak menjadi pro dan kontra di masyarakat. Nah, itu seperti itu, Mbak. Jadi harus ke fase 1 dulu gitu. Ya. Alurnya gitu ya. Tapi boleh nggak sih kalau kondisi pasien itu bagaimana kalau langsung ke IGD tanpa surat rujukan itu apakah bisa apa tidak? Bisa Mbak, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kondisi gawat darurat itu bisa. Contohnya tadi saya sampaikan ini kondisi yang mengancam nyawa. Misalnya ada orang coba bunuh diri ya, motong tangannya, udah berdarah-darah tapi nggak berhasil gitu ya, artinya nggak langsung meninggal, masih ditemukan dalam keadaan berdarah-darah berarti ya, itu kan gawat darurat. Harus langsung dilarikan ke rumah sakit, nggak perlu dibawa dulu ke puskesmas. Atau orang yang gangguan jalan nafas. Misalnya ada anak ketelan batuk uang gitu terus orangnya kesedak, atau
sakit asma yang udah Sesek asma dulu ya. yang biasanya kita bilangnya dengan obat-obat biasa nggak bisa, sesek terus walaupun sudah diobat, itu harus ke rumah sakit. Atau dehidrasi berat, ya, jadi ada anak kecil atau orang tua biasanya yang diare atau mogok makan, ya kadang-kadang kan ada ya anak kecil atau orang Anak tua kecil yang itu, mogok Bu. makan, Iya. orang tua Pak yang mogok makan. Oh, gitu. Kalau anak kecil itu nakal nggak mau makan diare gitu. Itu bisa itu ya langsung ke rumah sakit karena harus ada penanganan medis. Atau ada kondisi yang memerlukan tindakan segera, contohnya misalnya ya kepotonglah tangan ya harus dijahit gitu ya, atau kejatuhan barang apa sehingga sobek, ya gitu hal-hal yang harus langsung ditangani, itu semua bisa langsung ke UGD. Izin Mbak, sebentar Mbak, visiting. Ini saya juga ada pertanyaan yang sangat menggelitik ini. Ketika Menggelitik ya Pak? iya, jadi gini, pasien itu kan ketika mau pengobatan atau periksa, itu kan ketika dia menggunakan BPJS itu kan pasti harus melewati vaskes Satu. satu. Dan kita sebagai istilahnya peserta BPJS itu kan sudah ditentukan vaskesnya di mana atau dokter keluarganya di mana. Itu harus minta di situ atau boleh di Tempat yang lain. vaskes Sesuai. yang lain. Ya, Itu, itu Bu. terima kasih pertanyaannya. Jadi gini Pak, kalau untuk vaskes 1 itu sebetulnya bebas memilih mau di mana. Kecuali kalau peserta PBI itu memang sudah ditentukan untuk Pemda Kendal itu harus terdaftar di puskesmas. Ya, iya itu kalau memilihnya. Ya. Kemudian ketika dirujuk, itu kan maksudnya ya mau dirujuk, itu rujukannya mau kemana? Itu memang kita ada mapping. Jadi untuk membuat supaya terjadi pemerataan satu dan kedua masyarakat tidak sulit, memang antara Pemda Kendal dengan BPJS telah melakukan mapping. Nanti mungkin Bu Anita bisa menjelaskan. Jadi untuk daerah Kendal misalnya, masyarakat Kendal ini tidak perlu harus pergi ke Boja untuk berobat, atau sebaliknya masyarakat Boja tidak perlu harus ke Kendal untuk berobat, cukup berobat di wilayahnya saja sudah bisa. Karena kan kejauhan ya Pak kalau dari Boja harus ke sini. Walaupun secara di FKTP-nya di Kendal itu minta di Boja bisa Bu? Nggak bisa. Oh. Justru itu kita Harus sesuai. Iya, harus sesuai dengan tempat di mana FKTP mereka dimappingkan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat peserta itu dilema gitu ya. Iya. Saya pengennya ke RSUD, tapi FKTP saya tidak bisa merujuk ke sana. Iya. Nah, ini kita kembalikan ke peserta. Monggo bisa memilih FKTP yang memang bisa memenuhi keinginannya. Contoh untuk gini Bu, berobat. enggak Bu. Jadi contoh lah, ketika saya mungkin posisi saya hari ini FKTP saya di Kendal, Betul. di Puskesmas 1 lah, misalnya seperti itu. Saya pergi ke Jogja, saya di sana posisinya nggak enak badan, saya mau periksa di sana, ya loh, terus itu nanti harus dirawat, dirujuk, itu Bisa. berarti. Kalau itu bisa. Jadi kondisi normal dengan kondisi di luar kota itu berbeda. Kalau sedang di luar wilayah bisa berobat di mana saja. Oh, ya. Jadi misalnya Bapak tugas ke Jogja terus mules Ya. gitu ya, diare sampai dehidrasi harus diinfus. Di Ya. vaskes 1 mana saja bisa. Nanti dari sana ternyata nauzubillah harus dirujuk ke rumah Rujuk. sakit. Ya. Bisa juga. gitu. Langsung dari vaskes itu ya? Iya, Nggak perlu minta di sini. nggak perlu. Itu yang namanya portabilitas. Jadi salah satu prinsip kita portabilitas. Tetapi kalau sama-sama di Kabupaten Kendal, memang harus berobat di vaskes 1 di mana terdaftar. Oh, iya. Kenapa? Karena maksudnya biaya kapitasinya sudah diarahkan ke sana. Oke. Masa bayarnya ke dokter Ari, berobatnya ke dokter Dedi gitu Iya. ya. Dong dokter Dedi. Iya, iya. Iya betul. Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya sangat luar biasa dan tentunya ini menjawab segala pertanyaan dari Sobat Sehat yang masih bingung nih. Nah kalau untuk Pak Ari sendiri nih sebagai wakil rakyat ya, biasanya apa sih Pak keluhan dari masyarakat yang dikeluhkan ke Bapak gitu terkait dengan rujukan BPJS, kendala-kendala apa yang biasanya dialami masyarakat gitu yang biasa dikeluhkan? Ya banyak Bu, Mbak. Kalau masalah kendala ya. Karena Banyak. sebabnya sebelum saya menjawab banyak keluhan itu, masyarakat kita itu kan butuh edukasi. Dan kadang-kadang masyarakat kita itu hari ini lebih rujukannya ke medsos, tidak kepada Dokter. ya kepada dokter yang menjadi vaskes pertama atau kepada orang-orang yang paham dengan alurnya yang ada di situ. Jadi seperti contoh yang sering kali diinikan adalah rujukan tertolak. Gitu. Maksudnya rujukan tertolak itu tadi adalah bahwa dia pengen rujuk, tapi kemudian di pihak vaskes pertama ditolak gitu. Karena memang
penyakitnya itu sebenarnya cukup di fase pertama. Itu seringkali itu nomor satu itu. Kenapa? Karena ya tadi sugesti orang ingin sehat. Itu kan kadang saya cocoknya di dokter Dedi gitu loh. Padahal dokter Dedi adanya di RSUD. Nah gitu. Padahal untuk penyakit jenis ini itu sebenarnya dilawan. Bayangkan kalau semua orang bisa dikasih kebebasan itu, ya nggak ada manfaatnya. BPJS itu buat berjenjang gitu. Nggak ada manfaatnya karena semua akan numpuk. Semua orang akan lari ke rumah sakit. Sebelum era BPJS, semua pelayanan di rumah sakit itu kan jadi numpuk banget gitu. Ya, apakah penyakitnya hanya sekedar flu pilek, ispa dan lain sebagainya, dengan penyakit yang memang butuh ditangani secara khusus gitu ya, penyakit dalam dan lain sebagainya itu campur aduk dengan. Nah itu. Kemudian ada juga yang kemudian mereka yang keluhan yang sering itu adalah pada saat karena akibat dari KTP ini dipaksakan, terutama di daerah perkotaan. Kebetulan karena dapil saya ada di dapil 1 ya, Kendal. Khususnya berarti puskesmas Kendal 1, Kendal 2, kemudian puskesmas Paterbon 1, puskesmas Paterbon 2, terus kemudian puskesmas Ngampel dan puskesmas Pegandon. Nah itu. Jadi terutama yang di perkotaan itu rata-rata mereka tetap maksa, sehingga kadang-kadang kebijakan dari kapus dan kebijakan dari dokter setempat itu ya ngalah. Dan justru dengan ngalah ini akhirnya terjadi apa? Terjadi kuota habis. Bahasanya kuota habis ya, sebenarnya bukan kuota habis, tapi ini istilahnya jadi ngetren kuota habis. Pada suatu saat di puskesmas itu ada yang mau dirujuk, ini pernah karena kejadian dan bahkan kemudian masuk medsos di zaman Bupati Dipo gitu. Nah itu ini puskesmas kan untuk mata kan jarang menanganinya itu, jarang bisa tertangani. Ya biasanya kalau mereka mau periksa mata, mereka langsung buat rujukan ke rumah sakit karena di puskesmas nggak ada alatnya untuk itu kan. Nah, pada saat itu kebetulan proses rujukan di puskesmas tersebut sudah habis. Nah ini kan jadi rame, masuklah ke medsos gitu kan. Nah viral lagi. Jadi ini kemudian jadi kita jadi salah ini karena tuntutan BPJS ya. Yang disampaikan ke kita ini tuntutan BPJS Pak, kami nggak bisa gini. Nah terus akhirnya tadi bahwa kembali lagi bahwa kepahaman kepada masyarakat bahwa harusnya mereka tetap kalau yang EKTP-nya itu bisa ditangani di fase pertama, itu harusnya mereka ditangani di situ. Tapi kadang-kadang karena nggak tahu, karena kadang-kadang di masyarakat kadang-kadang kalau nggak dituruti, ya kami juga nggak ini ya, juga nggak untuk mata. Karena kadang-kadang mereka ngamuk-ngamuk, pokoknya harus. Gitu. Akibatnya kemudian pada saat kemudian ada yang dibutuhkan ini selesai. Padahal mereka butuh hari ini darurat gitu. Mereka nanti bulan depan, padahal menjadi bulan depannya masih 5 hari lagi, 3 hari lagi. Nah, akhirnya masuklah ke medsos. Gitu. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang hari ini muncul gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang sering adalah pada saat mereka kemudian lanjutan, KTP lanjutan dari vaskes lanjutan dari pertama itu misalnya di rumah sakit Suwondo dan mereka kemudian harus dirawat inap. Karena kebetulan memang penyakit itu dirawat inap. Nah, mereka kemudian asumsi, ini saya belum sembuh kok sudah dipulangkan. Nah, terus dipulangkan. Nah, ini banyak sekali. Iya. Karena barusan saya juga Pak. 3 hari sebelum pulang gitu, Pak. Katanya maksimal 3 hari ya Pak kalau BPJS. Ya, nanti biar kalau sebenarnya waktu saat kita ketemu ya Pak, kita ketemu dengan RSUD misalnya gitu, dengan semua yang ada, kita tanya apakah ini ada pembahasan? Enggak Pak, kami tidak membedakan. Tidak membedakan. Tapi real di lapangan itu kemudian menjadi menjadi sebuah kepercayaan. Jadi masyarakat itu akhirnya melihat bahwa kalau kami pakai BPJS itu ya 3 hari pulang padahal sebenarnya Karena ada aduan juga ya, Pak. Nah ya makanya ini tak sampaikan yang sering kali masuk ke kami gitu. Nah kemarin barusan juga ada. Jadi posisinya itu mereka penyakit TBC paru-paru gitu. Nah pada saat itu yang dirasakan itu pasien ini merasakan masih belum sehat gitu. Tapi kan dia disuruh pulang gitu. Akhirnya kan kebetulan karena dia ketemu dengan saya, konstituen saya, dan sini saya sampaikan ke Direktur Padir urusan apa itu pelayanan. Kemudian diceklah ke Padir, terus kemudian diperpanjang. Nah, jadi ini akhirnya jadi apa ya? Jadi ada kontradiktif gitu. Dan itu pun saya udah Sudah pulang tapi akhirnya panjang. si perawatnya itu kan ngomel-ngomel ke Pasien. Jadi gara-gara kamu telepon ke Pak Aryo. Nah, gitu. Jadi
Kenapa ini saya gambarkan seperti itu? Biar ini kan karena kita lagi podcast ini ya. Jadi gendera, Jadi, ya. ini yang biasa di masyarakat, biar masyarakat nanti paham gitu, paham. Ya kalau nanti akhirnya orang yang tidak punya backingan dalam tanda kutip ya, kita kan begini kan, akhirnya kan wah ini kami kok dilayaninya jadi tidak adil gitu kan. Nah ini, jadi ini beberapa hal kasus yang ada. Nanti kalau yang normatifnya nanti biar Bu Isti yang menjelaskan itu. Tapi ini adalah yang ada di seringkali menjadi apa ya, menjadi keluhan di masyarakat. Kan? Selain misalnya kalau BPJS-nya nonaktif, ya, itu nanti akan lain lagi gitu. Banyak kali lebar gitu loh. Banyak kali kalau BPJS mereka pakai PBI, artinya yang dibiayai oleh pemerintah, baik yang dari kementerian atau yang dari pemerintah daerah. Nah itu mungkin ada beberapa perubahan kebijakan. Kalau pemerintah pusat yang sekarang tren itu adalah desil. Jadi tingkat kemiskinan itu. Sekarang kalau desilnya lebih dari desil 5, sekarang sudah mulai dinonaktifkan pemerintah itu. Meskipun kemarin sudah diprotes, di DPR RI juga diprotes, sudah ditinjau ulang kembali dan lain sebagainya. Nah itu salah satu hal yang ada. Terus kalau yang di pemerintah daerah, posisi yang ada hari ini karena kita sudah tidak wajib kembali, itu ya kita akan merasakan bahwa pemerintah harus milih-milih gitu. Yang semula ini aman-aman saja, kemudian akhirnya milah-milih gitu. Nah milah-milihnya itu pasti akan ada yang dikorbankan. Otomatis seperti itu ya. Karena penyediaan anggaran yang harus menyesuaikan gitu, dan juga pelayanannya yang biasa kita mendapat pelayanan excellent 1 kali 24 jam langsung jalan aktif, sekarang nunggu 14 hari. Sekarang harus mandiri. Nah gitu. Dan padahal kalau mandiri itu banyak hal. Urusannya kan dengan harus berbayar gitu. Nah, jadi kalau kita bicara yang terkait dengan permasalahan BPJS ini Mbak di masyarakat, ya sebetulnya itu sangat unik dan banyak sekali. Maka itu nanti ada tema sendiri loh. Ya kita butuh posisi seperti ini ya Klarifikasi. Kali ini bisa didengar oleh warga masyarakat. Dan kalau memang ada mentok-mentok harus larinya seperti apa, harus komunikasinya seperti apa. Ini penting sekali gitu. Mungkin gitu Mbak. Ya, terima kasih Pak Ari. Nah, itu dia kendala-kendala yang Pak Ari sampaikan tadi sebenarnya sudah cukup familiar terdengar ya. Apalagi yang viral di sosmed. Jadi sekarang tuh pasien tuh selain mengadu ke dewan juga mengadunya ke wartawan ya Pak ya. Apalagi sebagai pegiat sosmed itu ya, memegang sosmed yang centang biru di Kabupaten Kendal hampir setiap hari itu memang ada keluhan dari masyarakat ya. Jadi kalau kami merespon kita viral, tapi kan enggak ya, kita harus memilah dulu ini benar apa tidak gitu. Oke, nah tadi yang Pak Ari sampaikan ini ya, katanya, saya juga sering mendengar nih, katanya kalau pasien BPJS itu maksimal 3 hari sembuh nggak sembuh harus sudah pulang gitu. Itu sebenarnya benar apa tidak sih Bu Istianti? Ini gimana nih, yang benar itu seperti apa? Tapi sebelum itu boleh saya izinkan, ya saya minta izin jawab yang kuota tadi. Karena ini yang lebih santer juga sebenarnya, karena kemarin juga ada yang masuk medsos itu Pak ya, yang sampai melibatkan beberapa heboh hanya karena kuota. Jadi begini sebetulnya kuota itu tidak ada. Cuma memang BPJS itu kan kita juga melakukan evaluasi ya terhadap fasilitas kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan ini sudah benar-benar menerapkan sistem rujukan yang baik? Kalau ada fasilitas kesehatan yang angka rujukannya kok tinggi sekali, yang lainnya misalnya merujuk sehari 10, mereka merujuk sehari 20. Loh, berarti kan ini nggak tepat nih, seperti itu. Kita evaluasi lagi. Nah, untuk itulah memang kami sering melakukan evaluasi kepada fasilitas kesehatan. Sehingga mungkin karena dari fasilitas kesehatan untuk menolak pasien dengan penjelasan panjang lebar sulit dimengerti. Paling gampangnya kan kami tetapkan kuota BPJS kesehatan habis. Sudah, pasien sudah, oh iya, berarti BPJS membatasi ya, begitu ya. Padahal sebetulnya rujukan itu atas indikasi medis. Dan yang kemarin masuk medsos dinyatakan rujukannya sudah habis, kuota habis. Itu setelah dilihat di riwayatnya Pak, mereka merujuk lebih dari itu. Dan katanya kuota sehari hanya 8 gitu ya. Setelah dibuka, hari ini menuju 8, besoknya 12, besoknya 15, besoknya 7, besoknya 6, seperti itu. Jadi itu sebetulnya bukan angka yang benar-benar saklek, tetapi memang rujukan itu harus dibatasi. Dalam artian yang dirujuk adalah yang sesuai indikasi medis harus dirujuk. Itu Mbak ya. Jadi kalau memang saya ini memang harus ke rumah sakit, beberapa memang besok aja ya rujukannya. Kenapa? Karena kontrolnya masih 3 minggu lagi Pak.
Nah, kenapa vaskes 1 kadang-kadang menunda kalau masih lama? Itu berdasarkan experience. Banyak orang yang minta rujukan, akhirnya nggak digunakan. Iya. Jadi separuh sendiri rujukan sudah dikeluarkan, itu tidak digunakan. Nah, padahal BPJS sudah mencatat nih, oh puskesmas ini sudah merujuk 30 sebulan ini gitu ya, dokter ini sudah merujuk 50, padahal ternyata separuhnya nggak digunakan. Makanya salah satu triknya sekarang adalah kalau masih lama memang baru diberikan mendekati supaya tidak terjadi rujukan yang dikeluarkan itu tidak digunakan gitu Mbak. Jadi Bukan terkait karena kuota habis ya, itu tidak benar ya sobat saya semuanya, berarti bukan karena kuota habis tapi karena memang indikasi medisnya ya Bu ya, Indikasi perlu medis, segera dirujuk iya. apakah tidak. iya betul. Itu ada masalah kayak dilakukan nggak Bu? Rujukan itu bisa digunakan Oh ada berapa Pak. hari setelah Rujukan minta itu gitu? berlaku 90 hari. Oh 90 hari Iya, ya? jadi setiap 90 hari kalau memang dokter spesialis masih memberikan surat perintah kontrol, berarti kan dia harus meminta rujukan baru. Itu nggak apa-apa, soal itu akan diberi kalau memang indikasi medis. Tapi kalau dari dokter spesialisnya tulisannya adalah surat rujuk balik, kemudian pasien tetap minta dirujuk, nah inilah yang akan terjadi. Kalau dokter spesialis sudah merujuk balik, Merujuk balik lagi, kembali lagi. kasus pertama. Jadi kalau dibilang tadi, oh kuota itu nggak ada, itu sebetulnya ya di lapangan memang kadang-kadang dipermudah dengan kalimat kuota habis. Ya. Gitu. Tapi kalau memang pasien membutuhkan, insya Allah akan diberi gitu ya, sesuai indikasi medisnya. Tadi ya kan banyak saluran pengaduan juga ya, pasien-pasien peserta BPJS itu bisa mengeluh loh lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa, bisa lewat Care Center 165, karena semua sarana-sarana pengaduan sebetulnya yang pasti kita tindak lanjuti insya Allah gitu. Ya itu terkait tadi kuota ya. Iya, Nah, kuota kalau sekarang 3 hari itu Wah, kan dominasi 3 hari awam ya. Alhamdulillah di sini nggak pernah ada yang dirawat di rumah sakit ya bapak-bapak. Alhamdulillah. Belum pernah. Alhamdulillah. Wanita saksi hidup. Wanita pernah yang dirawat di rumah sakit? Bentar, wanita dulu. Monggo wanita. Wanita silakan saksi hidup. Saya lama-lamanya Kemarin 3 hari ya, 3 hari waktu operasi itu. oh 3 hari operasi. Terus pulang. 3 hari. Suruh pulang apa sudah pulang? Ya, memang Oh, sudah pulang. Karena memang pas operasi ya 3 hari ya. Jadi gini, saya ambil lagi. Untuk zaman dulu kalau orang mau berobat itu kan bayar sendiri ya. Ya. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu tergantung kocek. Betul nggak Pak? Iya. Ya. Aduh, uangnya udah nggak ada, wes pulang aja. Pulang paksa. Pulang paksa kadang-kadang. Tapi kalau sekarang kan dibayar oleh JKN ya. JKN yang membiayai berdasarkan regulasi yang ada. Nah tentunya memang ada aturan yang harus kita jalankan. Salah satunya adalah efektif efisien. Seperti itu. Nomor 2, sebetulnya pasien itu semakin lama di rumah sakit, semakin tinggi kemungkinan untuk kena infeksi nosokomial. Infeksi akibat tertular bibit penyakit yang ada di rumah sakit. Oh. Gitu. Contohnya, ibu melahirkan, kan sehat ya, nggak sakit Ya, apa-apa. ya. Tapi kemudian melahirkan. Kalau lama-lama di rumah sakit, bayinya, ibunya juga akan bisa kena infeksi dari rumah Resisten, sakit, ya. seperti itu. Nah, jadi terkait 3 hari ini sebetulnya tidak benar. Karena pasien itu atas indikasi medis lagi dipulangkan. Tapi kalau kata-katanya, saya belum mau pulang karena belum sembuh. Nah, sembuh di sini, indikasinya sembuh dokter dengan indikasi sembuh pasien, itu yang mungkin beda. Iya, iya. Contohnya pasien stroke yang paling gampang. Stroke semula orangnya bisa jalan baik, apa-apa tiba-tiba nauzubillah min dzalik separuh, Ya. nggak bisa bergerak seperti itu ya. Nah, dari sisi medis, apakah mau dirawat sampai dengan sembuh semuanya bisa jalan? Itu bisa 3,5 tahun. Kan nggak mungkin. Ya. Tapi untuk pasien stroke ini memang mungkin kondisinya distabilkan, istilahnya mungkin yang membuat dia kemarin kena stroke tekanan darahnya terlalu tinggi, pembuluh darahnya pecah. Nah itu yang distabilkan tekanan darahnya, orangnya sudah nafasnya terkontrol, kondisinya tidak infeksi, bisa perawatan di rumah. Orang awam akan melihat belum sembuh kok udah dipulangkan ya, Iya, iya. seperti itu. Tapi memang dia selama saat ini, selama pengobatannya sudah bisa dilakukan di rumah, maka pasien sebaiknya memang dipulangkan. Rawat jalan. Iya, rawat jalan.
Yang pertama tadi efektif efisien memang harus kita pikirkan. Yang kedua infeksi nosokomia. Yang ketiga yang antri banyak tempatnya. Kalau dulu kan rumah sakitnya kosong. Paling penting gitu kan Pak. Iya Pak. Iya, Nah kalau Harus sekarang Harus. harus ganti yang antri di belakang banyak. Kalau satu orang aja sampai seminggu. Padahal sebetulnya kayak orang sesar itu ya. Orang sesar dulu kita bisa 3-4 hari saya. Iya. Padahal sakitnya di rumah, apakah di rumah sakit podo loh nih. Yang sekarang 2 hari pulang. Pulang, iya. Karena Kadang sehari sudah pulang, Bu. Karena ada sistem merah Pak sekarang. Iya. Sekarang malam mungkin operasi besoknya Iya, pulang. sudah pulang, Bu. Itu malah harus pulang loh kayak gitu. Kalau itu karena sekarang ada sistem yang baru. Oh. Jadi pengobatan baru Ya, sehingga iya. sehingga tidak terlalu sakit. Zaman saya nggak ada. Kalau ada saya juga sehari pulang itu nggak usah sakit lama-lama. Jadi itu tadi mungkin ya penjelasannya kenapa sebetulnya bukan BPJS membatasi 3 hari pulang tidak, tetapi pasti sesuai dengan kondisi medis dan memang tidak bisa dikatakan sembuh dalam penilaian pasien atau keluarga atau awam, tapi dari dokter yang menilai memang sudah pengobatannya tidak perlu infus, tidak perlu kateter, dan seperti ya kateter pun juga bisa dilakukan di rumah itu lama di. Malah ada yang bilang Bu, kalau 3 hari sudah dipulangkan nanti masuk lagi gitu. Justru kalau sekarang ini rumah sakit akan takut melakukan itu. Kenapa? Ada yang namanya apa Bu ya? Masuk lagi itu itu akan termasuk fraud. Jadi tidak akan kita bayar. Gitu. Oh gitu. Iya. Batas waktunya? 1 minggu biasanya. Ini setelah keluar dari Iya, boleh gitu. iya, bukan seperti itu. Sebetulnya itu hanya kasarannya. Artinya kalau pasien dipulangkan, kemudian belum lama dia masuk lagi. Terus kita lihat nih, oh indikasinya sebetulnya waktu itu harusnya jangan dipulangkan dulu, tapi dipulangkan. Ya itu nanti akan menjadi tanggung jawab rumah sakit, menjadi satu bagian. Artinya rumah sakit akan sangat hati-hati karena ketika dia masuk lagi, nanti jadi tanggung jawab rumah sakit lagi pembiayaannya. Seperti itu. Artinya pasti sudah dipulangkan itu memang bisa dilakukan perawatan di rumah. Iya, jadi begitu ya Sobat Sehat. Jadi faktanya seperti ini, bukan 3 hari maksimal BPJS langsung dipulangkan, tapi karena memang kondisi medisnya. Kalau lama-lama di rumah sakit tadi banyak apa Bu? Infeksi nosokomia. Jangan lama-lama di RS ya, nanti kena infeksi. Jadi kalau pulang rawat inap ya sudah diterima aja, jangan mengeluh-mengeluh lagi. Oke, topiknya kita dari ke transformasi sistem rujukan berbasis kompetensi ya Bu ya. Nah ini pemerintah saat ini tuh sedang menyiapkan sistem rujukan berbasis kompetensi. Nah apa sih Bu yang dimaksud dengan konsep tersebut? Monggo ini siapa yang bisa menjawab? Bu Anita ya. Ya silakan Bu Anita. Terima kasih. Jadi tuan rumah ini ya. Iya. Jadi gini Mbak Nuris, kemarin baru saja diterbitkan Permenkes nomor 6 tahun 2026 tentang rumah sakit, di mana ada beberapa hal yang diatur ya baru, aturan-aturan baru, termasuk rujukan ini adalah berbasis kemampuan pelayanan. Jadi peniadaan rumah sakit ini nanti sudah tidak ada lagi tipe A, B, C, D. Dengan Permenkes baru nomor 6 tahun 2026 yang kemarin ditetapkan tanggal 4 Juni 2020. Nah, jadi ini memang masih baru ya, masih grace ya, masih grace ya. Jadi nanti rumah sakit itu sudah tidak ada lagi tipenya A, B, C, D gitu ya. Nanti rumah sakit akan berbasis kemampuan pelayanan. Jadi 2 tahun terakhir, mulai tahun 2023 kami juga sudah berproses ya. 2024 kami sudah berproses dengan rumah sakit untuk kita mendorong rumah sakit ini untuk punya kemampuan. Ada 24 pelayanan yang harus ada di rumah sakit, dan setiap pelayanan ini nanti akan diukur ya, dilihat kompetensinya ya. Melihat kompetensi itu dari sisi apa? Ada 3 yang kita ukur. Yang pertama adalah SDM, jadi ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang kedua sarana prasarana, yang ketiga adalah alat kesehatan. Kemampuan kompetensi ini nanti dibedakan ada 4 Pak Dedi, Pak Ari. Jadi kompetensi yang dasar ada dan dasar ya, yang bawah, kemudian madya, utama dan paripurna. Ya. Tahun-tahun terakhir ini 2025 akhir sampai kemarin 2026 ini kita sudah intensif sekali ya ini ya. Hampir setiap bulan ini kami melakukan updating untuk melihat 24 jenis pelayanan ini bagaimana kompetensi atau kemampuan di 8 rumah sakit di Kabupaten Kendal. Jadi kita lihat
ini dari 24 layanan ini katakanlah RSUD ini masuknya di mana-mana. Kita mendorong ketika ada rumah sakit yang ada di situ yang statusnya tidak kompeten, kita dorong minimal dasar, karena 4 ini kalau dia tidak kompeten artinya ketika nanti sistem ini dilaksanakan berarti dia tidak bisa mendapatkan klaim dari BPJS, karena nantinya kan ini juga akan diterapkan terutama untuk rumah sakit ya yang bekerja sama dengan BPJS, karena nantinya juga akan melihat kemampuan kompetensi ini, sehingga kita dorong untuk rumah sakit yang 24 jenis layanan ini masih ada yang tidak kompeten, kita dorong ayo dipenuhi SDM-nya ataukah sarana prasarana atau alkesnya ya, ini yang nanti akan kita pakai, tapi kita diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan dengan Permenkes yang baru. Jadi ini kita sambil berproses juga. Sudah tidak ada lagi, Pak. Itu terkait bangsal itu nanti gimana, Bang? Terkait A, B, C itu kan terkait nanti kelasnya itu, Bu. Kan mempengaruhi kelasnya. Kalau kelas B itu nanti kelas 3-nya berapa, kelas C ya, Pak? Ada aturan yang baru. Masih ada. Jadi nanti ada yang namanya kelas rawat inap standar. Kelas rawat inap standar itu memang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya, maksimal 4 tempat tidur gitu kan. Nah, ini nanti juga dengan diterbitkannya ini mungkin nanti kita akan lebih intensif lagi nih, karena kita diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan dengan regulasi yang tapi ini kita masih semuanya persiapan dan sudah mungkin ini ya mulai 2025, 2026 ini kita sudah menuju ini kayak persiapan medis maupun kompetensi pelayanan. Terus perbedaan yang paling mendasar dari sistem lama dan sistem baru ini apa sih? Ya ini, nanti rujukannya adalah berdasarkan kemampuan tadi, kompetensi pelayanan tadi, Mbak. Sudah tidak lihat lagi ini dekat dan jauhnya. Jadi nanti akan lihat itu. Tapi ini juga kita masih menunggu juga ya bagaimana nanti kerjasama dengan BPJS, karena kita belum diatur juga ya Bu Isti ya, mungkin ya kita juga masih menunggu regulasi dari BPJS nanti seperti apa untuk perujukannya ini ya. Yang jelas ini Permenkes ini juga baru saja ditetapkan, masih baru ya. Ini juga dalam waktu dekat kami juga ada sosialisasi oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan pemberlakuan regulasi yang baru Pak Dedi ini. Jadi kita juga masih melihat nanti seperti apa ya. Walaupun di Kendal kami juga sudah update setiap bulan 8 rumah sakit ini kemampuan kompetensinya seperti apa, 24 jenis pelayanan yang harus ada di rumah sakit. Namanya seperti itu. Dari sistem baru ini, kenapa sih Bu pemerintah itu merasa perlu melakukan perubahan di sistem perujukan ini? Ya, itu tadi ya untuk efisiensi, efektivitas pembiayaan ya Mbak ya. Namanya kan kayak gitu ya, sehingga ketika rumah sakit ini tidak berkompeten kan berarti tidak efektif ya melakukan pelayanan itu. Artinya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit harus betul-betul terstandar dengan alkes, dengan sarana prasarana dan SDM yang memang memadai, gitu kan? Artinya seperti itu. Jadi tidak kemudian sembarangan lagi, karena ketika satu pelayanan itu masuk dalam klasifikasi dasar, artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dokternya atau tenaga medisnya harus apa, tenaga kesehatannya harus berapa dan lain sebagainya. Apa yang harus masuk di kualifikasi seperti itu. Alkesnya yang dipunyai harus apa, sarana prasarana harus bagaimana. Jadi ada 3 komponen ini yang menentukan bahwa layanan itu berkompeten atau tidak. Walaupun tadi ada kriterianya ya, dari dasar, madya, utama maupun yang tertinggi adalah paripurna. Gitu ya. Jadi bisa dimungkinkan nanti ukurannya sama nih, tidak lagi kelas gitu. Iya, bisa. Iuran BPJS preminya. Dimungkinkan bisa seperti itu. Kalau lihat dari proses bahwa rumah sakit pelayanannya kan tanpa kelas kalau kelas, cuma standarisasi dasar, berarti yang bisa layanannya di situ apa saja yang diinginkan. Iya, kemungkinannya nanti juga akan sama kan Pak. Ini kan misalnya ini ya, sekarang ini RSUD kelas B ya, kemudian katakanlah RSDI kelas D, kelas D, masih kelas D ya. Misalnya RSDI kelas D, RSUD kelas B. Ini kan kita kemarin berjenjang dari RSDI ke RSUD ya. Tetapi nanti akan dilihat misalnya ada pasien ya, misalnya layanan jantung, misalnya ini ya, misalnya di RSDI ternyata dia
sudah madya, misalnya ini di RSUD misalnya masih dasar ya, berarti kan tidak bisa lagi ke RSUD kan, meskipun misalnya meskipun dulunya kelas, B dan ya. sebagainya. Ini kita sudah punya klasifikasinya untuk sementara, walaupun ini juga update ini setiap saat juga kita ini kan. Ini hanya contoh saja ya, karena kalau kita lihat layanan jantung kan sudah punya CAT-type RSUD kan otomatis juga klasifikasinya lebih tinggi. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemarin dari klasifikasi rumah sakit yang tipe A, B, C, D dengan yang terbaru ini nanti rujukannya ya. Artinya ketika dasar ya berarti nanti kemungkinan juga dari sisi pembiayaan juga akan sama ya. Misalnya gini, pelayanan di RSUD tingkatnya dasar, di RSDI juga sama-sama kemampuannya dasar. Artinya ya untuk pembiayaannya kan juga sama, tidak melihat bahwa RSUD ini tipenya B, RSDI tipenya D itu ya. Nantinya akan seperti itu, akan melihat kompetensinya tadi dari 24 jenis pelayanan tadi yang sudah dirinci. Nantinya akan seperti itu gitu. Contohnya Tunjang itu ya. iya. Tunjang tetapi bukan lagi rumah sakit yang sama. Bisa jadi justru dari rumah sakit Wondo, kalau misalnya di sana memang dasar akan merujuk ke misalnya RSDI yang punya nanti lebih gitu, karena penilaiannya bukan lagi per rumah sakit tapi per masing-masing pelayanan. Jadi tidak akreditasi rumah sakit ya, beda. Akreditasi. Perinci lagi lebih dalam lagi masing-masing. Ya memang nanti tugasnya Dinkes untuk masif untuk sosialisasi itu, gitu. Sehingga dia tidak terjadi kepahaman, salah paham maksudnya kan. Makanya tadi dimungkinkan juga nilai premi BPJS-nya bisa saja mereka tidak lagi ada kelas 3, kelas 1. Nah, itu yang tidak berani. Kita menunggu regulasi yang berlaku. Jadi ini juga masih dinamis ya Mbak Nuris ya. Karena kita dengan ini nantinya kan kami yakin masih ada regulasi-regulasi selanjutnya untuk melengkapi ini kan ya. Terus keuntungan yang diharapkan dari sistem berbasis kompetensi ini apa sih? Ya artinya rumah sakit betul-betul harus berkompeten. Dia harus berkompeten ya. Tidak bisa sembarangan. Iya, tidak bisa sembarangan. Kalau dia tidak memenuhi kriteria dasar katakanlah, ya otomatis tidak berkompeten, tidak ada ya gitu ya. Dari sisi SDM, dari sisi alat kesehatan yang dipunya gitu. Artinya kita mendorong rumah sakit itu betul-betul untuk bisa meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan SDM yang memadai itu. Sehingga kita bagi-bagi seperti itu. Yang jelas nggak bisa bermitra dengan BPJS. Kalau dia nggak mau memenuhikan kompetensi itu kan, berarti kan dia nggak bisa bermitra dengan BPJS kan. Hilang pasien. Oh nggak mau, mereka harus memperbaiki diri. Iya, harus memperbaiki. Terus Bu, apakah nantinya pasien itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang paling mampu menangani penyakitnya gitu kalau sudah ada sistem yang baru ini? Belum ada gambaran ya Mbak Nuris ya? Belum ada gambaran. Apakah nanti pasien itu langsung ke Spesialis CS-nya gitu. misalnya yang tadi yang jenis lainnya paripurna misalnya. Atau mungkin kan juga sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Isi, artinya ketika kompetensi layanan itu di paripurna, ya mungkin dia dengan penyakit yang lebih berat ya Bu ya mestinya kan tidak mungkin ya penyakit yang bisa ditangani di kompetensi pelayanan dasar kemudian akan kita merawat di kompetensi tadi rumah sakit yang besar gitu kan dengan kemampuan yang paripurna tapi itu juga. Terus sejauh ini ya Bu ya, bagaimana sih kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi perubahan ini? Apakah sudah bagus banyak atau bagaimana? Jadi kita sudah mulai berproses mulai tahun 2023 ya, 2024 ketika isu kris ya, kemudian isu kompetensi ini sudah mulai ada gitu ya, walaupun penetapannya juga baru saja, tapi kita sudah berproses mulai tahun 2024 mendorong rumah sakit untuk mempersiapkan diri ya. Kris juga sudah kita siapkan lama karena apa? Kris ini kan manajemen rumah sakit juga akan menyesuaikan ya, dengan aturan yang baru. Karena kan nanti juga dengan BPJS kan juga
punya aturan-aturan juga ketika bekerja sama atau kredensialin dari BPJS, ruangan harus seperti apa dan lain sebagainya. Jadi memang ini sudah kami persiapkan tahun 2024 sampai hari ini. Bahkan ini monitoring dari Kementerian Kesehatan sudah cukup sering ya. Bahkan bisa sebulan sekali nih kita update potensi ini. Terus kalau sudah sistem seperti itu Bu, dampaknya bagi masyarakat di daerah yang fasilitas kesehatannya masih terbatas itu seperti bagaimana? Ini ya, kalau kita mendorong sebenarnya dari pihak swasta ya, karena penyebaran rumah sakit di Kabupaten Kendal kan ini juga masih terbatas ya Mbak. Okay. Mungkin di bawah sudah cukup banyak ya, bawah ya, 5 rumah sakit. Sedangkan di atas di daerah Sukorejo baru 1, kemudian di daerah Loja sudah ada 2 ya. Ini mendorong pihak-pihak swasta kalau memang mau berinvestasi di Kabupaten Kendal ya, tadi untuk penyebaran rumah sakit ya, bisa ini melayani masyarakat di Kabupaten Kendal. Karena sebenarnya secara rasio 1.000 penduduk itu dibutuhkan 1 tempat tidur. Artinya 1 TP itu dari 1.000 orang. Jadi kalau di daerah Sukorejo misalnya, Sukorejo mungkin ada 100.000 ya mungkin ya, gitu ya. Itu kurang lebih berarti kan dibutuhkan berapa? 1.000 tempat tidur. Kalau 1 TT 1.000 orang. Kalau 100.000 kan berarti kurang lebih 1.000 TT. Dan ini baru ada 1 rumah sakit, artinya memang masih sangat kurang ya. Nah, ini juga PR Pemda juga Bu, tidak hanya nanti di swasta. Itu ada modalnya 1 juta. Iya. Jadi butuh 1.000 Ini TP. juga menjadi PR di Kesda juga untuk menyediakan atau untuk mendirikan rumah sakit baru, jangan swasta. Kita harus hadir lah. Dari Dewan juga ya, peran Dewan juga ya. Oh iya. Ya kita coba nanti kita itu Bu, karena memang ternyata kan kebutuhan rumah sakitnya kan masih kurang. Iya. Kapan Bu diperkirakannya masyarakat itu bisa merasakan perubahan sistem itu? Realisasinya kapan nih? Untuk apa? Rumah sakit yang merata aja. Standar. Yang standar Yang standar itu. Ini kita diberi waktu penyesuaian dengan Permenkes yang baru 2 tahun. Ya, mudah-mudahan 2 tahun dari sekarang ya, 2 tahun ke depan. 2 tahun dari tanggal ditetapkan, artinya sampai 2028. Oh. Iya. Berarti pada 2029 ini sudah pasti jalan ini aturan baru ini. Ya. Mungkin juga nanti akan ada tambahan-tambahan regulasi ya Pak. Kalau hanya ini dok kan saya pikir masih kurang. Iya. Butuh penyempurnaan lagi lah. Mungkin apa termasuk bagaimana kerjasama dengan BPJS, sistem pembiayaan. Apa ini kan baru ini aja ya Pak ya, perubahan aturan untuk penyelenggaraan rumah sakit. Tapi nanti kan akan ada tambahan regulasi-regulasi yang lain kan untuk melengkapi. Mungkin dari sistem pembiayaan seperti apa dan sebagainya, rujukannya bagaimana ini, apakah bisa pasien dari tadi langsung ke jenis layanan yang paripurna misalnya. Seperti apa kan kita juga belum tahu gitu ya. Yang jelas FKTP-nya pasti tetap masih ada. Masih tetap ada, masih. Karena itu sebagai penyaring awal gitu. Iya, gatekeeper tadi. Ya, karena itu zonanya dimulai dari situ gitu, ini gitu ya. Begini jadi menambahkan yang perlu tadi ya kita ketahui bahwa suatu regulasi itu nggak mungkin berdiri sendiri. Terutama kayak tadi yang kita ketahui KRIS itu ya itu udah lama sebetulnya. Tetapi karena berproses dalam penyiapannya kan tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana regulasi terkait pembiayaan, regulasi terkait iuran, pembiayaannya gimana BPJS, iurannya bagaimana. Nah ini yang kita tunggu dari pemerintah gitu. Dan yang mungkin untuk di masyarakat doa lah ya, kita mendapatkan yang terbaik. Tetapi ketika sesuatu itu sudah diputuskan, memang harus menunggu sesuatu itu diviralkan. Itu bukan berarti pasti langsung
dijalankan Iya. gitu ya. Tetapi tergantung regulasinya apakah sudah ditandatangani bisa berlaku atau Iya. belum gitu yang apa namanya mesti kita ketahui ketika memang dia sudah berlaku ya semua harus dijalankan. Kadang-kadang ini Pak, saya nggak pernah dapat sosialisasi itu tentang itu ya. Saya nggak pernah dapat sosialisasi tentang hal itu gitu. Iya. Padahal kan Banyak seperti itu. iya, padahal menurut saya suatu regulasi itu begitu diundangkan memang kewajiban masyarakat Iya, untuk mengetahui. Iya. Saya sering sampaikan seperti ini. Saya juga nggak pernah tuh dapat sosialisasi dari Pak Polisi kalau coret itu tanyanya nggak boleh Iya. stop gitu. Tapi kalau saya stop saya hilang gitu kan. Itu kan contoh yang lucu aja gitu ya bahwa memang suatu regulasi tidak menunggu kita mendapat sosialisasi gitu, tapi memang ya harus kita jalankan. Mungkin itu aja, makasih tambahannya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri mungkin Iya. Pak Dewan bagaimana tanggapannya terkait sistem transformasi sistem rujukan berbasis kompetensi yang tadi sudah disampaikan ada juga Bu Isti. Iya, jadi gini Mbak, secara prinsip kami mendukung karena orientasinya adalah mempercepat pelayanan pasien. Pasien diharapkan bisa langsung mendapatkan layanan di rumah sakit yang memiliki kompetensi menangani penyakitnya, kan seperti itu. Namun pemerintah juga harus memastikan kesiapan SDM, fasilitas kesehatan dan sistem informasi agar perubahan ini tidak justru membingungkan masyarakat. Itu tadi Pak. Makanya ini kan mumpung masih ada waktu, tadi Bu Anita sampaikan bahwa nanti diberi batas maksimal terkait perubahan-perubahan tadi rumah sakit ini diberi waktu 2 tahun. Nah ini kan juga hari ini kita pun ini kan dalam rangka apa? Memberikan pemahaman juga ke masyarakat bahwa nantinya, walaupun belum ada gambaran utuhnya ini, karena nanti kan butuh penyempurnaan, tapi paling tidak pemerintah itu hari ini mempunyai program tadi yang sampaikan Bu Anita bahwa sudah tidak ada lagi rumah sakit yang tipe A, tipe B, tipe C. Ya, nanti yang membedakan ada mungkin tadi 24 pelayanan itu Bu ya. Nah, itu Mbak. Jadi kami secara prinsip ya sangat mendukung dan sangat senang kalau itu nanti tujuannya untuk memberikan kemudahan masyarakat atau pasien dalam melakukan pengobatan. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk Pak Ari bagaimana tanggapannya? Ya Pak, jadi ini penting sekali ya. Jadi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih prima gitu. Karena hari ini kan jenis-jenis penyakit yang ada di masyarakat kan tidak semakin berkurang. Tambah Varian Kompleks banget. variannya tambah. ya, karena apapun hari ini dinamisasinya kan ya karena beda ya, ada gaya hidup sudah mulai beda, pola makan yang sudah berbeda, ya pola hidup yang memang ya banyak faktor dinamisasinya. Maka mau nggak mau ya kita tidak bisa hanya bersandar kepada pelayanan yang sifatnya sederhana. Itu ada penanganan yang lebih ada tingkatan-tingkatan yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya pelayanan kesehatan yang berbasis kompetensi ini, ya harapannya nanti untuk memutus pola rujukan yang panjang yang hari ini dibutuhkan. Misalnya satu contoh, saya misalnya punya penyakit jantung gitu, kan ke dulu. Iya. Oh ini dulunya di mana? Di Suwondo. Gitu. Karena di Suwondo, jenis jantungnya beda lagi nih. Gitu. Ini harus rujukannya ke Karyadi. Ya, karena satunya, nah itu kan jenjang ini. Harapannya kalau tadi digambarkan Bu Anita dengan peraturan yang baru ini, harapannya ini tidak jenjangnya ini bisa diputus gitu. Nah diputus. Jenjang tetap masih ada, tapi maksudnya pada saat ada sesuatu yang memang luar biasa ada penyakit ini bisa langsung ditangani. Jadi misalnya dari FKTP ya, dari Pakas Dasar itu bisa langsung, tidak lagi harus mampir lagi dulu kemana. Gitu. Nah, kalau sekarang kan harus harapannya harus diingat. Nah itu harapannya adalah dengan proses ini ya tadi pelayanan prima kepada masyarakat itu akan bisa lebih terjaga, lebih sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Jadi biar nanti tidak lagi kemudian ada bahasa dipingpong kah, dibolak-balik kah, gitu harapannya. Jadi masyarakat itu betul-betul percaya bahwa pemerintah hadir di dalam proses pelayanan kesehatan lewat peraturan undang-undangan, lewat BPJS sebagai badan yang ditunjuk untuk jaminan kesehatan masyarakat itu. Nah ini benar-benar bahwa mereka kemudian percaya 100% bahwa kehadiran pemerintah ini bukan untuk menyulitkan warga masyarakat, tetapi untuk memudahkan, dan memang itu bagian dari perlindungan kepada warga masyarakat. Bagi masyarakat yang memang mereka punya keinginan untuk dilindungi, karena kan mereka
ada juga yang menolak dengan proses ini. Ya, ada tentunya dengan lewat yang berbayar iurannya oleh pemerintah, atau mungkin yang berbayar iurannya dengan cara mandiri. Nah, tapi kan pemerintah sudah menyediakan lembaga nih. Nah, lembaga ini sebagai bentuk bahwa masyarakat tidak terlalu repot. Gitu. Bayangkan kalau seandainya tidak ada lembaga penjamin ini, BPJS ini, nah berapa? Karena yang namanya nilai kesehatan itu mahal. Betul Itu sekali. mahal, Mahal sekali. Kalau sakit kita cuma pengen sehat, Pak. Kalau sehat kita banyak melawan banyak hal. Makanya ini yang gini. Jadi kalau Tapi kami sekarang nggak mahal Pak. Kalau bayar JKN itu Kalau BPJS karena ada lembaga lagi. Kita kan bayar kalau seandainya tidak ada BPJS, tidak ada lembaga untuk yang menalangi dan penjamin ini. Operasi itu berapa yang harus dikeluarkan? Ini kan kami tadi bilang kan mahal gitu Mas. Justru dengan adanya lembaga ini atau BPJS ini kita harusnya bersyukur gitu. Apalagi sekarang ditambah proses pelayanannya harus berjenjang, punya kompetensi untuk pelayanan selanjutnya. Nah ini nanti kan akan memutus mata rantai yang kesan bolak-balik tadi. Dan apapun ini yang sudah terjadi hari ini kan seperti itu. Nah ini kelihatannya yang didengar oleh pemerintah dan hadir untuk mencoba mengubah pola pelayanan BPJS itu menjadi lebih tepat sasaran, lebih cepat, dan lebih membawa kemanfaatan buat masyarakat. Gitu Mbak. Baik, sekarang kita mau membahas tentang tantangan dan keluhan yang sering muncul ya. Tadi di awal juga sudah dibahas. Ini kita mulai mempertegas lagi kalau soal kuota rujukan itu ini ya Bu ya, tidak sepenuhnya benar ya Bu ya. Misalnya ada lagi nih antrean untuk mendapatkan rujukan nih. Mengapa sih pasien itu terkadang harus datang beberapa kali sebelum memperoleh rujukan? Jadi udah dijelasin kayaknya ya. Jadi tadi kalau dia datang kan ditanya mau kontrol kapan? Tanggal 20 gitu bulan depan. Padahal sekarang baru tanggal 15 gitu ya kan. Saya kan baru enggak, dia mau kontrol tanggal 20 berarti sekarang tanggal 30 karena dia udah kontrol tanggal 20. Kan masih lama itu gitu. Berarti harus kembali lagi. Nanti kalau udah dekat gitu karena tadi experience dari fase 1 kalau dikasihnya kelewat lama biasanya nanti akan gunakan dan lain-lain. Dan mulai tumpukan gitu. Iya, jadinya nanti kadang-kadang yang perlu benar-benar dirujuk jadi nggak bisa kerujuk. Iya. Jadi ya ini kontrolnya itu sesuai jadwal kontrolnya Bu ya. Oh iya, memang sekarang ini sangat dianjurkan untuk kontrol itu sesuai tanggal. Kenapa? iya. Karena dokter itu kan memperkirakan dengan ada ilmunya ya. Kenapa harus itu gitu? Misalnya orang sakit kronis ya, kronis itu biasanya memang 1 bulan karena obatnya 1 bulan. Jadi dianjurkan untuk kontrol sesuai tanggal. Karena kalau nanti sebelum ataupun sesudah itu di mobil JKN nggak bisa untuk kan di mobil JKN kita bisa antrian online ya pakai mobil JKN. Jadi cukup ngantri dari rumah sampai sana udah dapat nomor, nggak usah ngantri pagi-pagi gitu ya dengan mobil JKN. Tapi kalau dilakukannya itu tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan, maka nggak bisa mobil JKN-nya. Caranya gimana? Caranya ya harus menghubungi rumah sakit dulu. Misalnya saya kemarin harusnya tanggal 30, tapi tanggal 30 saya nggak bisa datang lagi rapat misalnya gitu ya. Saya baru bisa tanggal 3, ya berarti harus ke rumah sakit lagi untuk membuat surat perintah kontrol yang baru. Ini yang kemarin jadi kami agak ada evaluasi dengan teman-teman di rumah sakit karena banyak sekali pasien yang surat perintah kontrolnya itu bertepatan dengan hari dia kontrol. Iya. Kan aneh ya, masa disuruh kontrol sekarang, kontrolnya sekarang gitu. Nah, ternyata ini banyak pasien yang tidak kontrol pada waktunya. Lewat. Yang kita takutkan justru sebetulnya dia tidak dikasih surat perintah kontrol oleh dokter, tapi pasiennya sendiri minta kontrol. Akhirnya baru dibuatkan surat perintah kontrol. Nah ini yang kita harapkan agak tidak terjadi lagi ya. Jadi teman-teman kalau memang harus kontrol tanggal situ diharapkan datang situ. Dan kalau di beberapa rumah sakit sudah menerapkan ketika memang harus kontrol dilihat tanggalnya. Kalau memang dia karena kelewat berarti kan karena memang dia disuruh kontrol tapi kelewat, maka akan dibuatkan untuk esoknya. Tapi kalau memang dia tidak ada riwayat sebelumnya, dokter tidak memberi surat kontrol, ya berarti harus ke fase 1. Ya, jadi bukan karena ada gini, pasien kronis nih contohnya kencing manis di rumah sakit setiap bulan. Di antara bulan sebelum dia kontrol sebulan kemudian dia misalnya sakit perut, datanglah ke rumah sakit.
Padahal nggak bawa surat perintah kontrol kan, karena nggak ada. Lalu bilang lalu dibuatkan surat perintah kontrol. Nah ini kan seharusnya perginya ke Vaskes 1. Nah, itu yang harus. Jadi seperti itu ya, sebenarnya penjelasan yang disampaikan Bu Isyana bisa diterima dan dicerna. Nah tadi kan Bu Anita sama Bu Isyana sempat menyebut istilah kris. Ini si pada bingung nih mungkin sobat sehat di sana ya. Kris yang dimaksud itu kris pembayaran atau apa sih Bu? Kris dalam BPJS itu bagaimana penjelasannya? Kris tadi ya udah jelasin Mbak Rita ya. Terus itu singkatan dari kelas rawat inap standar gitu ya. Nah, memang ini kita masih menunggu kebijakan tadi yang saya sampaikan ya Pak. Kebijakan yang satu harus diiringi dengan kebijakan yang lainnya, bukan kebijakan, regulasi ya. Karena kris dari pemerintah sudah menentukan standarnya apa gitu ya. Tetapi sekarang rumah sakit sedang berproses untuk memenuhi itu. Banyak rumah sakit yang sudah berproses, sudah berjalan, tapi kita masih menunggu regulasi berikutnya. Apakah kris ini nanti berarti pasien BPJS semua harus ditempatkan di kris, nanti pembayarannya gimana, tarifnya berapa, itu kita menunggu regulasi berikutnya. Jadi di Kabupaten Kendal sendiri sudah diterapkan atau belum? Sudah diterapkan bahwa rumah sakit mengikuti standar kris. Ya, tetapi bahwa pola pasien BPJS menggunakan kris itu yang masih kita tunggu regulasi berikutnya. Karena regulasinya belum komplit ya. Iya, belum komplit. Terus kalau BPJS kelas 1, 2, dan 3 itu untuk sekarang itu sudah benar-benar dihapus atau belum sih? Belum, masih ada. Masih ada ya? Itu tetap itu masih pembayarannya sesuai kelasnya itu. Iya, pembayarannya. Kira-kira itu dihapusnya itu proses 2 tahun lagi itu? Kita nggak tahu. Belum tahu ya? Permenkes itu kan sudah ditetapkan ya, Permenkes ditetapkan, kemudian daerah itu kita menyesuaikan dengan Permenkes yang baru, diberi waktu 2 tahun. Artinya 2 tahun ini kan kita berproses ya, walaupun kita sudah menyiapkan kompetensi tadi sudah 2024 2025 ya Mbak Nuris, tapi kan ketika Permenkes ini ditetapkan nanti kan akan diikuti dengan regulasi-regulasi selanjutnya yang saling mendukung gitu kan, nggak mungkin ini berdiri sendiri. Nah ini dengan adanya Permenkes ini otomatis kita sudah yakin ya bahwa nantinya rumah sakit itu berbasis kompetensi. Tetapi bagaimana dengan pembiayaan dan lain sebagainya kita masih menunggu regulasi berikutnya. Ini mudah-mudahan dalam 2 tahun penyesuaian ini nanti akan ada regulasi-regulasi lain yang saling mendukung gitu ya, sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Tapi kita sudah persiapan, kris itu sudah persiapan, rumah sakit juga sudah menyesuaikan kelas-kelasnya, kamar-kamarnya seperti apa sudah penyesuaian, termasuk tadi kompetensi-kompetensi juga sudah kita sampaikan, kita dorong. Kita ada evaluasi rutin, monitoring juga dari Kementerian Kesehatan. Rumah sakit ini kondisi saat ini dia ada di level mana itu juga selalu kita update gitu ya. Kalau untuk tantangan terbesar dari implementasi kris sendiri apa? Tantangan terbesar implementasi kris menunggu regulasi regulasi pendukung lainnya ya. Karena kan ya mungkin nambahin ya Mbak. Jadi posisi regulasi ini tidak bisa berdiri satu. Tentang terkait dengan standar di rumah sakit itu memang mengarah kepada kris. Jadi di mana aturannya sudah dibuat di Permenkes. Cuma untuk dilaksanakan kan tidak bisa ini langsung jalan, tidak bisa kan? Karena apa? Ada pihak ketiga yang harus dijak ngomong. Siapa? BPJS sebagai lembaga penanggung dari pelayanan tersebut, gitu loh. Sedangkan di BPJS tersebut itu posisinya adalah biar azan dulu. Udah ini nanti kan nyambungnya gitu. Jadi di BPJS itu untuk melaksanakan itu dia butuh ada sebuah regulasi, terutama apa? Tentang yang hari ini regulasinya ada kelas 1, 2, 3. Ya. Karena pengaruhnya terhadap pembayaran premi, terhadap kepesertaan. Nah, kalau ini nanti yang dibutuhkan dengan kris tadi, berarti ini kan ini non kelas, bahasanya non kelas. Tapi kalau beliau ditanya, berarti besok nggak berani beliau jawab. Kenapa? Karena harus butuh regulasi. Ya kalau kemudian memang dia dibuat dengan pola yang sama gitu. Karena memang hari ini yang menjadi diskusi di ranah politis itu adalah
situasi ininya adalah situasi pembayaran premi itu menjadi polemik. Apakah memberatkan gitu kan? Justru kan keuntungan hari ini dengan adanya kelas 1, 2, 3 itu bagi yang kuat dia yang mahal ya berarti di kelas 1. Kelas 1 yang paling Kalau yang atas udah berarti kelas 3 itu kan yang menyesuaikan pelayanan. Padahal hari ini pola pelayanan akan diarahkan kepada kompetensi di peningkatan kompetensi itu. Makanya justru kompetensinya jadi kompetensi dasar, kompetensi madya, kompetensi utama dan paripurna. Ini kan berarti sejauh mana rumah sakit itu mempunyai kompetensi ini. Nah otomatis kan pasti ada korelasi dengan pembiayaan. Kan tidak mungkin terus kemudian suruh bayar kelas 3 misalnya itu, tapi kompetensinya paripurna misalnya, atau mungkin juga bisa juga. Makanya ini kan butuh ada sebuah regulasi yang sesuai. Nah tentunya dengan BPJS sebagai lembaga yang diberikan otoritas untuk menjamin kesehatan yang ada di masyarakat ini. Jadi tetap mengadopsi ini pun kemarin sudah sempat ramai, sempat gaduh. Gimana ya. Untuk gimana ini agar bisa berjalan ya berarti kita nunggu regulasi. Nunggu regulasi itu ada payung hukum yang bisa menentukan dari progres itu berjalan. Tentunya pasti sesuai dengan kajian sehingga tidak merugikan masyarakat, juga tidak merugikan di lembaga di BPJS. Karena kalau lembaga di BPJS ini sebagai penjamin rugi, tekor, ya sudah selesai. Ya, berarti kembali lagi ke zaman dulu. Urusan kesehatan ya masing-masing gitu loh. Akhirnya masyarakat itu kalau mau berobat itu ya hitung-hitung gitu akhirnya kan gitu. Karena memang realitanya realitanya kan mahal gitu kan. Makanya justru kita bersyukur dengan adanya lembaga penjamin ini. Ya, ini yang harus didudukkan namanya fungsi regulasi itu menjadi kata kunci. Itu mungkin tambahannya. Luar biasa ya. Mungkin dari diskusi kita nih dari tadi sudah panjang lebar dan lengkap sekali ya. Mungkin apa sih pesan utama yang ingin disampaikan kepada peserta BPJS Kesehatan? Bisa secara bergantian mungkin Bu Istiana dulu selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal. Baik, terima kasih Mbak. Untuk dari saya nomor 1 adalah JKN ini hadir untuk masyarakat. Ya, jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi memang kita membutuhkan bantuan juga dari masyarakat, terutamanya adalah terkait pembayaran premi, gitu ya, pembayaran iuran BPJS. Nah, tadi yang saya agak panjang dikit ya Mbak. Tadi yang belum sempat disinggung adalah peserta mandiri yang Pak Ari sampaikan. Menjadi peserta mandiri itu sebetulnya tidak mahal, karena kelas 3 itu hanya Rp35.000 per jiwa per bulan. Andaikan satu keluarga itu ada bapak, ibu, dan 2 orang anak, 4 kali 35.000. Kalau kita bagi 30 hari, sehari itu tidak ada 5.000. Jadi kalau kamu boleh menghimbau ibu-ibu rumah tangga, mari menabung 5.000 lah sehari. Itu sama dengan kerupuk Bapak. Kerupuk serenteng itu, pasti ibu kalau belanja kan pasti beli kerupuk ya sering-seringnya. Itu kalau kerupuknya mungkin ditabung dulu jadi ganti 5.000-nya, masukkan tabungan, itu bisa menjamin kesehatan keluarga. 1 bulan, mau sakit apapun semua dijamin gratis, selama sesuai indikasi medis. Tapi kan nggak ada yang pengen sakit ya Pak. Oh iya, mungkin kita bilang BPJS Bu, kita beramal, tapi kita tidak sakit. Tapi itu harapan kami Mbak, jadi kami menghimbau peserta warga Kendal yang menjadi peserta BJKN dan belum aktif, karena sudah banyak menjadi peserta tapi nggak aktif, ini monggo mendaftar mandiri, karena mandiri ini insya Allah tidak terlalu memberatkan. Nah untuk yang memang berat, nggak mampu nabung 5.000 per hari satu keluarga, itu berarti menjadi tanggungan pemerintah untuk masuk desil 1 sampai desil 5 itu Pak ya. Nah, kalau memang desilnya salah ya mungkin itu yang harus diusulkan gitu ya. Dibenahi. Berikutnya yang kedua tadi terkait dengan rujukan yang kita bahas adalah memang rujukan ini sesuai indikasi medis ya. Dan tadi kalau rujukan kok ditolak-tolak, mungkin memang tidak layak untuk dirujuk atau belum waktunya. Gitu. Mungkin dari kami itu, dan satu lagi kalau masyarakat membutuhkan penjelasan jangan ragu-ragu, silakan bisa menuangkan pertanyaan ya, bisa ke 165, telepon 165 atau ke Pandawa atau langsung datang ke kantor kami juga nggak apa-apa. Terima kasih.
Ya. Mungkin pesan ya ini ya yang banyak kami hadapi di aduan di lapangan juga Bapak Ibu terkait dengan ini masyarakat banyak yang tidak aktif untuk ngecek pesertaannya itu Pak Didi. Nah, iya. ketika sakit baru ingat, oh iya akhirnya Karena mungkin nggak tahu cara Nah, ngeceknya. iya. Nah, ini yang mungkin juga perlu ini Bu, perlu sosialisasi ini. Iya. Iya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya kanal-kanal untuk non tatap muka juga ya ada Pandawa dan lain sebagainya. Jadi ini yang sering juga masyarakat banyak yang datang juga ke dinas kesehatan menanyakan ke kami bagaimana ini Bu gitu kan di dinas kesehatan ternyata kartu saya kok tidak aktif padahal ini keluarga ya saudara sudah sakit masuk di rumah sakit dan ternyata karena itu tadi mereka tidak tahu harus ngecek gitu ya sehingga ini mungkin himbauan ya dari kami dinas kesehatan monggo pergunakan kepesertaan JKN ini untuk digunakan ya walaupun tidak sakit mungkin untuk periksa apa namanya CKG di puskesmas di FKTP silahkan ya Bapak Ibu sambil Bapak Ibu nanti juga ngecek juga ini sebenarnya kepesertaan JKN saya ini masih aktif atau tidak ya karena beberapa kasus datang ke kami sudah sakit parah habis operasi ternyata baru tahu ternyata tidak aktif ketika sudah di rumah sakit membutuhkan penanganan segera ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita. Mungkin itu Mbak Nulis ya. Oh ya, terus mau tanya lagi Bu, kalau untuk pasien mata minus kan kacamata bisa diklaim dengan BPJS ya? Nah gitu ya. Ini yang minus kalau diklaim mungkin kacamata bisa diklaim dengan BPJS di optik ya yang bekerjasama dengan BPJS. Oh ya tadi ini penekanan sekali lagi ya Bu. Tadi untuk memperoleh informasi terkait perubahan atur BPJS bisa ke nomor berapa? Kalau ke informasi care center kami 165, telepon 165. Iya. Atau di mobil JKN tuh banyak regulasi gitu. Jadi silakan download mobil JKN di Play Store. Ya? Izin Mbak, ada nomor telepon Pandawa, boleh kami share ya nomornya? 08118 165 165. Tadi mungkin Bapak Dewan, Pak Dedi dan Pak Ari pesan utama yang ingin disampaikan kepada peserta BPJS mungkin yang langsung berhadapan dengan masyarakat ini ya dikeluhkan BPJS kok begini apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada sobat sehat yang lagi nonton podcast ini? Iya, jadi pesan kami Mbak, jadi kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk memahami alur pelayanan BPJS dengan baik. Ya, jadi tadi seperti yang Bu Isti sampaikan, kalau ragu, bingung, tidak tahu, jangan takut untuk bertanya. Nah, silakan bertanya ke BPJS bisa, ke mungkin rumah sakit, puskesmas, ya, mungkin ke kami juga atau ke FKTP silakan. Nah, jadi biar petugas kesehatan nanti yang menjelaskan. Jadi intinya jangan ragu untuk bertanya. Selanjutnya, kami yang ada di DPRD juga mempunyai komitmen akan terus mengawal pelayanan kesehatan agar semakin mudah diakses, semakin berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi yang paling penting itu kesehatan bukan hanya urusan rumah sakit atau BPJS, gitu ya. Jadi kalau loro itu kan gitu kan urusannya BPJS sakit, tapi merupakan hak masyarakat yang wajib kita perjuangkan bersama. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit masih harus dipusingkan alur atau prosedur regulasi ya. Jadi makanya itu pahami alur pelayanan BPJS dengan baik. Mungkin itu saja dan tetap jaga kesehatan. Ini kita hari ini memasuki musim kemarau panjang, peralihan musim. Tetap jaga kesehatan, selalu update tadi apa yang Anda sampaikan kartu BPJS-nya supaya kartu pesertanya supaya ketika nanti sakit tidak bingung. Nah, jadi jangan sampai nanti begitu sakit kartunya mati, nah itu nanti yang itu kesulitan sendiri menjadi kesulitan. Nah, mungkin itu saja pesan dari saya. Ari, monggo silakan. Ya, terima kasih. Warga masyarakat Kendal, sobat Kendal yang kami cintai. Jadi mari kita percayakan kesehatan kita kepada BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang memang sudah ditunjuk pemerintah untuk mengadakan penjaminan kesehatan di negara ini. Jangan setengah hati, jangan terpengaruh dengan medsos yang menyesatkan.
Jadi seperti Pak Ketua Komisi sampaikan, segala bentuk informasi silahkan segera diakses. Nah, jadi kita jangan hanya percaya omongan saja, tapi cross check dulu. Nah, apakah betul prosesnya menyulitkan? Apakah betul sulitnya berbelit-belit? Jadi, apakah karena kekurang pengetahuan kita terkait dengan proses dari BPJS tersebut. Selanjutnya adalah tadi juga kita jangan sampai butuh pada saat kita sakit. Pada saat kita sakit baru butuh gitu. Jangan nunggu sakit dulu. Nah, jangan nunggu sakit kemudian kita baru butuh gitu. Pada saat kita lihat ternyata kepesertaannya ada aktif, atau mungkin kita baru membuat kepesertaan setelah kita sakit. Jadi pahami bahwa kebutuhan perlindungan terhadap nilai kesehatan itu penting. Maka kepesertaan kita terhadap penyerahan diri kita terhadap atau pendaftaran diri kita terhadap kepesertaan terhadap BPJS kesehatan itu sudah dini harus kita persiapkan. Ya, sebelum kita sakit justru kita harus menyiapkan dulu. Kan ada CKG juga sekarang Pak. Ya, cek betul. kesehatan gratis. Betul, Jadi, maka cek justru kesehatan jangan nunggu sakit. Nunggu sehat kita cek. Ya, justru kalau pada saat dicek ternyata ada potensi kita sakit, nah kita sudah aman. Pencegahan ya Pak ya. Ya, kita sudah punya kartu perusahaan BPJS gitu loh. Nah, tadi sampaikan Bu Itin ya, nggak mahal. Dengan pola mandiri kita nggak mahal. Apalagi kita punya berkemampuan gitu ya. Kita jangan macak miskin. Ya, gitu. Jadi maksudnya hari ini jangan kemudian kita membutuhkan BPJS, pesan BPJS atau BPJS kesehatan itu setelah kita sakit. Jangan nunggu sakit Jangan dulu. nunggu sakit dulu, kita baru butuh kesehatan. Tapi sejak awal kita harus menjadi kepesertaan BPJS tersebut. Itu bagian dari pencegahan dari kita. Karena apapun hari ini dinamisasi kehidupan kita ini kan terus berjalan dan banyak hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Penyakit-penyakit baru karena pola makan, pola hidup. Ini kan dengan adanya kepesertaan yang sudah disiapkan, iuran yang kita bayarkan sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau kelas 3 35, kalau kelas per orang, kalau kelas 2 adalah 100, kalau kelas 1 adalah 150 sesuai dengan kemampuan pendapatan yang ada. Ya per orang kalau anggota kakaknya itu ada 5 orang berarti ya kali 5 yang ada di situ. Nah, ini yang menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, tapi minimal kita sudah membuat protek diri, ya, perencanaan diri terkait dengan kesehatan kita. Insya Allah pasti akan ada kemanfaatan. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi Mbak gitu. tidak istilahnya jangan takut rugi menjadi peserta BPJS. Karena rugi banyak untungnya daripada ruginya. Makan dulu ya. Iya, betul. Yang paling penting lebih baik mencegah daripada mengobati ya seperti itu. Cukup, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, mungkin cukup ya Sobat Sehat. Kita sudah sampai di penghujung diskusi dan juga perbincangan hari ini di podcast Obrolan Sehat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal ya. Dan dari diskusi yang telah kita dengarkan bersama tadi, kita belajar bahwa memahami prosedur layanan BPJS Kesehatan, khususnya sistem rujukan, ini merupakan langkah penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi semoga berbagai informasi yang telah kita dengarkan bersama tadi dari narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya masing-masing, ini bisa menjadi menjawab pertanyaan dari sobat sehat di sana yang masih simpang siur selama ini ya, dan tentunya meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat serta menjadi bekal bagi kita semua dalam memanfaatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN dengan lebih baik ya. Oke, baik, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di podcast Obras kali ini. Semoga tidak kapok ya untuk sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi bareng saya dan juga bareng sobat sehat yang ada di rumah pastinya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini bisa ada manfaatnya dan tentunya menjadi bekal kita untuk masa depan ya. Oke, jadi pesannya tetap jaga kesehatan, selalu cari informasi dari sumber yang resmi ya. Ingat, cari informasi dari sumber yang resmi, jangan kemakan hoax dan juga jangan kemakan informasi-informasi di medsos yang mungkin malah tidak meluruskan, malah menyesatkan gitu ya. Jangan sampai ya Sobat Kendal. Oke.
Terus yang paling penting tadi yang seperti yang dikatakan Pak Dedi ya, jangan ragu untuk bertanya apabila menemui kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, sampai jumpa di podcast Obras Dinkesda berikutnya. Karena sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Oke, terima kasih Sobat Sehat. Saya Nuris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.